Rekan trader semuanya, salam jumpa bersama saya Maurits, bersama Amarket di acara analisa harian kita. Dan seperti biasa rekan trader, setiap hari kami dari Amarket selalu memberikan analisa buat rekan trader semuanya, karena kami ingin supaya rekan trader ada sedikit informasi sebelum melangkah jauh dalam dunia trading. Oleh karena itu kami setiap hari memberikannya untuk rekan trader semuanya, agar rekan trader ada sedikit panduan sebelum trading nanti. Dan seperti biasa rekan trader, memulai harian ini kita akan melihat apa yang terjadi pada perdagangan di hari kemarin. Untuk hari kemarin rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi di hari kemarin. Efek yang terjadi setelah Moody's mengeluarkan statementnya pada hari Jumat membuat dolar Amerika bergerak sangat luar biasa, jatuh rekan trader hingga menembus level di seputaran 100.041, tapi kemudian dia naik lagi rekan trader ya, walaupun kemudian ditutup di seputaran 100.346. Dan untuk Euro USD rekan trader bisa lihat Euro USD naik sangat luar biasa, menembus level 1.12870 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.12389. Pound sterling pun juga rekan trader kenaikan yang sangat signifikan menuju ke level 1.34019. Dan sedikit koreksi ditutup di posisi 1.33577. Sedangkan untuk gold rupanya tidak terlalu mengalami banyak penguatan dari keadaan yang terjadi, penurunan yang terjadi, data yang dikeluarkan oleh Moody's hari Jumat kemarin. Gold walaupun memang dia sempat naik di 3.243, tapi dia bergerak sangat datar dan akhirnya ditutup di seputaran 3.228. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD yen Jepang walaupun sempat naik di posisi USD yen Jepang kemarin rekan trader benar-benar dia jatuh sangat luar biasa ya. Ya tidak luar biasa banget sih, intinya memang dia jatuh aja rekan trader ya. Sempat naik di posisi 145.413, dia bergerak di antara 144, 145 dan ditutup di seputaran 144.846. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang dan pada pasangan mata uang lainnya. Dan seperti biasa rekan trader, kita memasuki hari yang sangat luar biasa dan akan selalu ada tema-tema baru yang spesial kami sajikan untuk rekan trader semuanya. Untuk tema hari ini yang coba saya angkat adalah bagaimana rekan trader pengaruh dari geopolitik dalam menahan gold untuk lebih jauh lagi. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Jadi rekan trader ceritanya gini. Kalau kita lihat emas itu yang terjadi kemarin memang setelah Moody's mengeluarkan angka ekonomi Amerika, di mana Amerika diturunkan grounded dari AAA menjadi AA1 seperti yang telah saya jelaskan kemarin, dia membuat dolar Amerika sedikit mengalami pelemahan. Akan tetapi ini tidak terlalu dimanfaatkan oleh gold rekan trader. Secara garis besar kalau rekan trader lihat, gold itu kemarin dia bergerak itu sampai menuju ke 3.251, tapi dia kemudian turun-turun aja rekan trader sampai ke 3.222. Hari ini pun juga sampai di 3.208, sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Dan kalau kita lihat rekan trader, sulit sekali gold untuk coba menembus 3.250. Sangat sulit rekan trader. Padahal kita akan melihat momen tersebut dengan data yang dikeluarkan pada hari Jumat. Setidaknya pasar mencoba bereaksi supaya bisa naik melewati level 3.250. Akan tetapi untuk bisa menembus level situ kayaknya sangat sulit rekan trader. Dan hal itu juga dipertambah dengan hari ini, tadi malam, bagaimana Donald Trump menelpon langsung Putin selama 2 jam berbicara tentang mekanisme kerjasama, mekanisme untuk menyelesaikan peperangan antara Ukraina dan Rusia. Dan sinyal-sinyal positif sudah dikonfirmasikan oleh Putin, sudah dikonfirmasikan oleh Donald Trump,
Sehingga ini setidaknya memberikan ketentraman terhadap geopolitik dan membuat emas semakin agak sedikit tertekan. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan bahwa geopolitik yang terjadi akibat pertemuan secara telepon antara Donald Trump dengan Putin setidaknya sedikit menekan penguatan yang terjadi pada gold. Sehingga kekuatan untuk menuju ke 3.250 kayaknya masih perlu kekuatan yang tambah lagi. Nah, di samping itu juga rekan trader, pasar ini sedang benar-benar bereaksi dan melihat apa yang terjadi. Salah satu momen utama hari Selasa ini adalah nanti akan ada penandatanganan kesepakatan tarif antara Korea Selatan dan Amerika rekan trader. Ini juga rekan trader yang memberikan sedikit kekuatan untuk menahan laju emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu ada dua momen penting di sini dan memang pasar akan benar-benar melihat ke depan. Walaupun hari Senin kemarin Donald Trump menyatakan bahwa dalam 2-3 minggu ke depan kemungkinan akan diberlakukan tarif baru lagi. Otomatis sikap yang dinyatakan oleh Donald Trump seperti kayak gitu membuat pasar bereaksi dan pasar bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Ya, tapi rekan trader pasar akan tetap melihat juga selanjutnya bagaimana. Dan hari ini rekan trader tak disangka tak diduga setelah minggu kemarin pertemuan antara Rusia dan Ukraina di Turki tidak mencapai suatu kesepakatan yang luar biasa, membuat Donald Trump langsung mengambil posisi yang sangat luar biasa, menelpon Presiden Putin dan semuanya clear. Donald Trump pun juga tidak terpengaruh terhadap Eropa karena Eropa ini dari dulu ya memang Eropa seperti kayak gitu rekan trader ya. Sebagai provokator juga nih Eropa nih. Eropa mencoba menarik Amerika untuk menekan, tapi Amerika tidak siap untuk hal tersebut dan tidak ingin melakukan hal tersebut karena kalau Amerika masuk dalam blok untuk menekan Rusia, artinya kan perang akan terus berlanjut. Tapi keputusan diambil oleh Donald Trump sangat luar biasa, menelpon langsung, membicarakan semuanya dan clear, 2 jam clear. Nah, geopolitik yang terjadi membuat setidaknya emas bisa ditahan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat sekarang dengan trader, posisi emas untuk saat ini ada berada di sekitaran 3.208. Artinya peluang untuk turun pun juga masih sangat besar kan trader. Dengan situasi seperti kayak gini, apalagi Korea Selatan belum bertemu dengan Amerika nanti malam. Kalau mereka sudah bertemu, mencapai suatu kesepakatan yang luar biasa, artinya dia sudah bisa sedikit menekan emas lagi rekan trader. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa emas masih perlu kekuatan ekstra untuk bisa naik lagi, minimal menembus level 3.250. Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini sepertinya masih sangat sulit atau masih membutuhkan kekuatan yang kuat untuk ya emas bisa menembus ke level 3.250 ya, karena di level tersebut, level psikologi tersebut adalah level di mana kita akan melihat langkah emas selanjutnya. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa geopolitik memainkan peranan yang sangat penting. Pergerakan emas untuk hari ini di mana kesepakatan antara Donald Trump dan Putin memberikan suatu nuansa baru terhadap perdamaian yang akan terjadi antara Rusia dan Ukraina. Hingga dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa setidaknya emas sedikit ditahan penguatannya untuk mencapai 3.250, ditambah lagi dengan pertemuan antara delegasi Korea Selatan dan Amerika. Dan apabila ini terjadi, artinya emas masih perlu membutuhkan tenaga ekstra untuk bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Demikianlah tema harian kita pada hari ini rekan trader, dan seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa teknikal.
Kita akan mulai langsung dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini agak sedikit mengalami pelemahan, rekan trader, walaupun tadi pagi dia bisa naik sampai ke posisi 100.555. Dan setelah itu dia agak sedikit berubah, bergerak mundur. Analisa saya, rekan trader, dia ini akan mencoba bergerak sampai di posisi 100.008. Setelah itu dia akan coba naik kembali lagi di posisi tertinggi di seputaran 100.486. Jadi kalau menurut saya tadi pagi waktu naik itu karena pertemuan antara Putin dengan pembicaraan Putin dengan Donald Trump, tapi setelah itu dia akan mencoba turun. Tapi saya optimis dia ini bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 100.008. Untuk bisa sampai ke 99.80896 menurut saya masih sangat sulit sebenarnya. Kalau sampai di level sini menurut saya sulit ya. Dia menurut saya lebih di posisi 100.008. Setelah itu dia akan kembali naik lagi level tertinggi di seputaran 100.486. Selanjutnya bagaimanakah untuk Euro USD, rekan trader? Kita lihat pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini secara garis besar. Kita lihat bahwa Euro USD kembali melancarkan penguatannya. Dia mencoba naik, rekan trader, dan analisa saya ya kemungkinan besar kekuatan yang paling tertinggi bisa naik itu menurut saya dia akan sampai di level 1.12883. Tapi hati-hati juga, pembalikan arah akan selalu menghantui dan mencoba turun di posisi 1.12275. Nah, ini adalah arah pergerakan dari Euro USD hari ini. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sangat luar biasa, rekan trader. Kita bisa lihat bahwa pound sterling ada sedikit peluang untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Saya pikir dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi, maksimumnya itu menurut saya itu di seputaran 1.34085. Tapi peluang untuk pembalikan harga sangat besar. Dia bisa jatuh lagi, kembali lagi di posisi paling rendah di seputaran 1.33486. Dan untuk gold, nah ini dia si jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Untuk gold, rekan trader, kita bisa lihat bahwa emas ini dilema, rekan trader. Secara garis besar saya bilang dia masih punya peluang untuk naik di posisi yang lebih tinggi. Tapi dari analisa saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik, rekan trader. Saya tidak bisa bilang dia turun naik, ya, dia akan turun, enggak. Dia punya peluang naik, tapi untuk saat ini menurut saya win-win solutionnya adalah dia itu punya peluang turun, tapi turunnya itu sampai di level 3188. Tapi rekan trader, jangan lupa juga bahwa peluang untuk naik posisi yang lebih tinggi tetap ada, dan dia akan mencoba naik sampai level ke 3243. Dia akan mencoba sampai 3500, tapi menurut saya 3243 adalah level yang paling bisa dicapai oleh emas, gold pada hari ini. Kalau sampai 3.500 kan, 3.250 kan di sekitaran sini ya. 3.250 itu udah levelnya udah ini ya, tapi saya bilang peluang untuk naik masih tetap ada. Dan ketinggian maksimal itu di 3.243. Tapi dalam analisa saya, peluang turun itu lebih lemah. Pelemahan itu masih sangat besar hingga menembus level 3.188. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini secara garis besar. USD Yen Jepang agak sedikit mengalami tendensi bearish, tapi hati-hati, dia ini udah siap-siap untuk kembali arah lagi, rekan trader. Analisa saya, kalaupun dia bearish, ya dia akan mencoba sampai di level ya seputaran, rekan trader. Ini terlalu jauh banget sebenarnya kalau dia bearish. Menurut saya itu di sekitaran sini. Nah, 143.968 adalah nilai dari keadaan yang terjadi kalau dia bearish, tapi peluang untuk naik pun juga sangat besar, kan trader. Menurut analisa saya, dia akan mencoba naik sampai level maksimum di posisi 140. Di sinilah ya, di sini sekitaran sini 145.045.
dia tidak terlalu agresif sih mata uang ini sih. Jadi dia bergerak terlalu sangat datar di antara 143.968 sampai 145.045. Oke rekan trader, ini adalah secara teknikal. Sedangkan untuk kalender ekonomi rekan trader, yang ingin saya sampaikan untuk rekan trader adalah secara garis besar kalender ekonomi skala besar tidak ada hari ini. Tapi yang harap diperhatikan adalah pidato-pidato yang akan dilakukan oleh para pejabat The Fed. Dan harap diperhatikan itu tinggal 44 menit lagi ada pidato dari ini ya, Bank England. Pidato juga dari Bank Sentral Eropa. Dan harap diperhatikan rekan trader, itu nanti 20.00 akan ada pidato dari Barkin. Ini harap diperhatikan walaupun nanti pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat 12 malam itu juga ada dari Musalem. Tapi secara garis besar rekan trader harus lihat bahwa pidato pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat adalah hal yang sangat harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader Indonesia, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.